Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan memberikan tips agar Bapak Ibu lolos seleksi administrasi ASN P3K Jahit Guru. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan, jangan diabaikan Bapak Ibu apa saja yang Bapak Ibu persiapkan, agar nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu login untuk mendaftar menjadi ASN P3K dan kemudian diverifikasi oleh tim verifikator, kemudian verifikator memberikan persetujuan Bapak dan Ibu bahwa Bapak Ibu memenuhi syarat ya untuk ikut seleksi selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tipsnya, apa saja yang harus dilakukan, ya, kemudian berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa mekanismenya itu seleksi itu kan ada pelamar prioritas, ada pelamar THK 2, ada honorer, ada lulusan PPG dan ASN. Nah, Bapak Ibu, kita itu masuk ke kategori mana ya? Ini di video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pelamar prioritas, apa itu THK 2, apa itu honorer yang bekerja minimal 3 tahun, lalu kemudian lulusan PPG dan ASN yang bekerja kurang dari 3 tahun. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke tipsnya, saya akan sedikit menjelaskan. Pelamar prioritas itu adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi ASN P3K tahun 2021. Mekanismenya untuk yang pelamar prioritas atau P1 ini adalah langsung penempatan. Kemudian yang THK 2, Bapak Ibu, yang THK 2 itu adalah sisa formasi dari pelamar prioritas. Jika misalkan daerah membuka formasi banyak, kemudian pelamar prioritasnya itu sedikit, maka nanti turun ke THK 2. Jika masih tersedia formasinya, ya masih tersedia formasi, misalkan masih banyak formasinya, terbuka untuk honorer ya, yang bekerja kurang minimal 3 tahun. Lalu kemudian yang lulusan PPG ya, yang lulusan PPG juga sama, sisa dari formasi yang sudah diambil oleh honorer yang bekerja minimal 3 tahun. Di pendaftarannya pun di rentangnya berbeda, dari tanggal 20 sampai dengan 29 September pendaftaran prioritas 1, THK 2 dan honorer yang bekerja minimal 3 tahun. Kalau masih tersisa, maka dilanjutkan dengan yang lulusan PPG dan guru ASN yang bekerja kurang dari 3 tahun. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, nah di sini kita harus mengetahui tipsnya ya agar kita lolos seleksi awal untuk yang ASN P3K. Pertama, kita harus login ke SSCASN. Nah, di sini pastikan Bapak dan Ibu, ijazah Bapak dan Ibu itu sudah terdaftar di Sipil ya. Sistem informasi verifikasi ijazah yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jika misalkan masih belum terdaftar, agar segera melakukan perpal secara mandiri pada info GPK-nya, kemudian di perpal diikuti langkah-langkahnya pada perpalnya di info GPK. Dilanjutkan dengan, kalau sudah punya akun, buat akun, dilanjutkan dengan pendaftaran. Nah, Bapak Ibu di sini, di pendaftaran Bapak dan Ibu, ini ada berkas-berkas yang harus Bapak Ibu upload ya. Misalkan begini, yang pertama adalah kartu tanda penduduk. Nah, Bapak dan Ibu, mohon ikuti perintah apa yang ada di aplikasi ya. Kalau seandainya misalkan Bapak Ibu diminta untuk mengupload kartu tanda penduduk, hati-hati. Banyak beberapa waktu yang lalu, yang tahun sebelumnya itu ada yang salah upload ya. Nah, maka yang pertama, perhatikan caranya upload KTP misalkan. Kemudian yang kedua, upload lamaran Bapak dan Ibu.
ya lamarannya sesuai dengan yang diminta pada akun SSCSN, ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai Bapak Ibu keluar dari langkah-langkah yang dimintanya. Karena apa? Kalau misalkan Bapak Ibu berbeda dengan apa yang diminta, kemungkinan besar tim verifikator dan supervisor itu men-TMS kan, tidak memenuhi syarat kan ya. Jadi kalau dimintanya seperti apa pada lamaran, misalkan menempelkan e-materai, kemudian surat lamarannya diketik, misalkan ikuti perintah-perintahnya Bapak Ibu. Nah, biasanya di beberapa di BKPSDM sudah diberikan contoh surat lamaran. Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai berbeda dengan apa yang diminta oleh aplikasi. Yang kedua, yang ketiga, misalkan pas foto. Yang dimintanya pas fotonya itu berlatar belakang warna merah misalkan. Bapak Ibu jangan coba-coba membuat pas foto ukuran latar belakangnya berwarna biru misalkan. Pokoknya ikuti perintah-perintah yang diminta pada aplikasi. Lalu kemudian Bapak dan Ibu di berikutnya adalah misalkan upload ijazah ya. Pun demikian dengan ijazah, Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan Bapak dan Ibu. Tim verifikator sangat cermat dalam meneliti berkas-berkas Bapak Ibu. Jangan sampai misalkan dimintanya itu scan asli, Bapak Ibu scan fotokopi. Atau apalah bentuknya selain itu misalkan, kecuali yang misalkan ijazahnya hilang misalkan, maka nanti yang diuploadnya adalah surat keterangan pengganti ijazah yang hilang. Nah, Bapak Ibu cermati di situ, jangan sampai Bapak Ibu tertukar misalkan salah upload ya. Karena apa? Karena kalau sudah resume Bapak Ibu tidak bisa memperbaiki berkas yang sudah Bapak Ibu upload. Nah, itu yang di ijazah. Pun demikian dengan transkrip nilai misalkan. Transkrip nilai juga sama. Bapak Ibu ikuti perintah-perintahnya, transkrip nilainya seperti apa. Dan ingat Bapak dan Ibu, scan dokumen yang Bapak Ibu upload itu wajib terbaca ya, wajib terlihat jelas. Jangan sampai nanti scannernya itu buram. Itu memusingkan atau membuat tim verifikator juga tidak bisa membaca secara utuh berkas yang Bapak Ibu upload. Lalu yang berikutnya misalkan surat keterangan pengalaman kerja. Nah, diminta Bapak Ibu di BKPSDM juga sudah diupload contoh surat keterangan pengalaman kerja. Bapak Ibu ikuti langkah itu ya. Langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Pengalaman kerja yang harus dibuat ya. Jangan sampai Bapak Ibu membuat format sendiri gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ketika di CSN tahun sebelumnya itu banyak yang membuat format sendiri. Bahkan misalkan ada contoh yang berwira swasta itu. Contohnya itu ada yang membuat keterangannya bahwa dia sendiri yang membuatnya. Harusnya kan dari atasannya. Dan yang paling penting surat pengalaman kerja itu relevan dengan jabatan yang dilamar. Misalkan begini, Bapak Ibu sebagai guru kelas, ya, relevan dengan pengalaman yang dilamar, misalkan guru SD, misalkan ya, guru kelas SD. Nah, karena sekarang sudah ada SL linearitas, apakah misalkan contoh guru bahasa Inggris linear dengan yang dilamarnya. Nah, itu Bapak dan Ibu beberapa tips ya yang harus di Bapak Ibu lalui pada seleksi administrasi. Nah, Bapak dan Ibu nanti setelah seleksi administrasi, berkas-berkas tim oleh tim verifikator diverifikasi, kemudian dilakukan juga oleh tim supervisor, nanti akan diumumkan pada masa pengumuman seleksi administrasi oleh pemerintah daerah. Nah, di sini Bapak dan Ibu punya kesempatan apabila misalkan ada kesalahan dari tim verifikator ketika memverifikasi berkas Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan sanggah ya. Nah, kita hanya bisa melakukan sanggah pada saat seleksi administrasi. Nah, kemudian setelah lolos, Bapak dan Ibu, misalkan kita masih bisa punya kesempatan di seleksi administrasi. Tetapi pada seleksi kompetensi, Bapak Ibu tidak memiliki ruang untuk sanggah. Jadi, sanggah itu hanya ada pada seleksi administrasi. Nah, dilanjutkan dengan seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi itu bisa ada dua apabila daerah akan mengadakan seleksi tambahan. Nah, karena mungkin beberapa daerah juga tidak melaksanakan seleksi tambahan, itu semuanya sudah menggunakan seleksi kompetensi CAT yang sudah disiapkan oleh BKN ya. Bentuk materi tesnya itu adalah situational jargon test. Materinya adalah tentang situasi kerja Bapak Ibu sehari-hari.
Main cermati Bapak Ibu pekerjaan-pekerjaan yang dalami, pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan kesehariannya. Nah itu kemudian tadi kalau ada yang tambahan, jadi pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan seleksi tambahan, ya. Nah, Bapak Ibu setelah itu ada pengumuman hasil seleksi setelah tadi administrasi. Bapak Ibu lolos seleksi administrasi saja dulu, ya. Ikuti langkah-langkah yang Bapak Ibu harus tempuh di seleksi administrasi, jangan sampai keluar dari apa yang diminta di aplikasi. Nah, maka selanjutnya tadi kita ikut seleksi kompetensi. Lalu nanti setelah itu ada pengumuman tes. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu lolos seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke seleksi kompetensi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi teknis. Demikian, Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya mendoakan Bapak Ibu bisa lulus pada ASN P3K tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.